في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Habis buka tapi tak ada semangat jawab salam. Ibu-ibu di belakang, Masya Allah. Bapak-bapaknya aja, itu pun sebagian yang jawab salam. Masya Allah. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus DKM Masjid, kemudian yang kita sama-sama muliakan dan hormati pula Bapak Imam kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin hadirat jamaah salat tarawih rahimani wa iyyakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai saat ini memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat, limpahan karunia, sehingga alhamdulillah kita pada malam yang ke-24 ini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan sunnah-sunnah yang telah dianjurkan, yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kedua kalinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu merindui umatnya. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berharap bagaimana umatnya mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah bersyukur, berterima kasih kepada beliau, tentunya dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih rahimani wa iyyakumullah. Pada kesempatan singkat yang mulia ini, kami ingin menyegarkan kembali ingatan kita tentang sosok yang sangat berjasa di dalam kehidupan kita, yang sangat belas kasihan kepada kita. Merekalah kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Al-ayah, yang artinya Allah telah mewajibkan atas kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'anul Karim yang dikaitkan, yang diikut sertakan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan menjadi hambanya yang bukan hanya taat kepadanya, akan tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dijadikan menjadi golongan daripada hambanya, menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
karena orang tua. Karena tanpa kedua orang tua kita bukan siapa-siapa. Tanpa kedua orang tua kita tidak akan ada di atas dunia ini. Maka jangan kita lupakan kedua orang tua yang telah berjasa baik membesarkan kita. Jangan lupakan jasa kedua orang tua yang telah mendidik kita. Jangan lupakan kedua orang tua yang telah membiayai hidup kita dari kecil sampai kita saat ini bisa mandiri. Jangan lupakan jasa kedua orang tua yang sekalipun kita mau membalas bagaimana kebaikan orang tua, tak akan mampu untuk membalasnya. Akan tapi kewajiban kita satu, bagaimana kita berbakti kepada mereka. Sekalipun bakti kita belum bisa membalas sepenuhnya jasa daripada kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh para ulama, banyak hal yang menjadi fadilah daripada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan pada malam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan dua hal saja yang menjadi fadilah atau keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya mengatakan, yang di mana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai di sisi Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salatu fi waqtiha. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah salat di awal waktu. Begitu azan dikumandangkan, artinya panggilan Allah Subhanahu wa taala sudah menyeru kita. Maka orang yang mampu melaksanakan, mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala pada waktunya, itulah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Summa ayya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ditaruh di urutan yang kedua oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena setelah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan yang harus kita jaga adalah hubungan kita kepada dua orang tua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-jihadu fi sabilillah, berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita tidak bisa berjuang dengan mengangkat pedang, kita tidak bisa berjuang dengan bertempur di medan perang, tapi kita bisa berjuang dengan membangun masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membangun daripada lembaga-lembaga atau menyumbangkan sebagian daripada harta kita kepada hal-hal yang tempat itu digunakan untuk berjuang, mengamalkan, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tua akan memudahkan rezeki dan akan memperpanjang umur seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya, man sarra an, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, falyabirra walidayhi, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan hendaklah mereka senantiasa menyambung tali silaturahmi. Maka hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa iyyakumullah, hendaklah kita mengingat jasa kedua orang tua kita. Kalau ada mereka di kejauhan sana, hendaklah kita senantiasa menghubungi mereka. Kalau tak bisa 1 minggu 1 kali, kalau tak sempat 1 hari 1 kali, kita
hubungi mereka, setidaknya kita 1 kali dalam 1 minggu menghubungi atau menelpon mereka. Kalaupun tak sempat, mungkin karena kita terlalu sibuk, tapi hendaklah kita sisihkan waktu kita untuk menghubungi, bertanya tentang bagaimana keadaan mereka di sana. Ketika kita bertanya tentang keadaan mereka di sana, maka sungguh kebahagiaan dimiliki oleh kedua orang tua kita yang kita tidak bisa membalasnya dengan apapun. Maka hadirin jamaah, hadirin salat tarawih rahimani wa iyyakumullah, berbakti kepada kedua orang tua adalah sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an mengatakan anishkurli wa liwalidaik, berterima kasihlah kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, dan berterima kasihlah kalian kepada kedua orang tua kalian. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah, ketika kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita dengan berbakti kepada mereka, itu artinya kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kasih sayang yang sangat luar biasa dalam hati kedua orang tua kita sehingga kita bisa dibesarkan sampai saat ini. Demikian kultum singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang mulia hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kedua orang tua kita yang kemungkinan masih hidup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki untuk mereka sehingga bisa memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dan mudah-mudahan bagi kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, rahmat, kasih sayang di dalam kuburnya. Kuburnya dijadikan radhah min riyadil jannah, dijadikan taman-taman syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka semua di bawah naungan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون